Hari Minggu kali ini saya sampai pada salah satu masjid tertua di Surakarta, yaitu Masjid Laweyan. ini ruang utamanya di dalam sana. Kalau mau sholat di dalam ini kalau bahasa Jawanya emperan gitu, atau serambi ya, serambi. Nah, yang menarik dari masjid ini adalah dulu pada mulanya adalah tempat peribadatan umat Hindu yang dipimpin oleh Ki Ageng Beluk, ya. Kemudian berinteraksi dengan Ki Ageng Anis, ya, terjadi dialog barangkali, ya. Kemudian Ki Beluk itu menjadi mualaf, memasuki agama Islam, kemudian menghibahkan atau mewakafkan yang tadinya sebagai tempat peribadatan Hindu akhirnya menjadi masjid. Nah, ini menurut beberapa sumber itu dibangun pada tahun 1546. Jadi bisa kita bayangkan masjid ini eksistensinya sudah sekitar 499 tahun yang lalu. Bahkan Republik Indonesia belum lahir. Nah, ketika saya berada di Serambi ini, kemudian saya membayangkan Mr. Prabowo, dan terutama diiringi oleh Mr. Fadlizon untuk ya sedikit berkontemplasi di tempat ini, sehingga bisa menerawang jauh ke belakang tentang dinamika baik politik maupun budaya pada waktu itu, kemudian merefleksikan untuk sekaligus memproyeksikan perjalanan peradaban bangsa Indonesia ke depan. Karena di balik di sebelah barat masjid ini itu ada makam Ki Ageng Anis yang sekaligus sebagai pendiri masjid ini, di mana Ki Ageng Anis ini adalah kakeknya Danang Sutawijaya atau Raja Mataram pertama, ya, Mataram Islam pertama, itu cucu dari Ki Ageng Anis, sehingga masjid ini bisa dikatakan sebagai leluhurnya kerajaan Mataram Islam, ya. Kemarin ketika pameran museum di Kiai Haji Samanhudi di Solo ini juga, itu saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada komunitas museum khususnya maupun Kementerian Kebudayaan pada umumnya. Nah, ini saya kira tren semacam ini meski memperoleh porsi yang lebih banyak ke depan agar Mr. Fadlizon di bawah kepemimpinan Mr. Prabowo itu tidak hanya menulis ulang sejarah yang sifatnya politis, tetapi perjalanan sejarah secara menyeluruh, ya, tidak hanya di Jawa tetapi mulai dari Aceh hingga ke Papua, sehingga apa yang kita wariskan kelak itu berupa kompilasi sejarah yang lengkap tentang Nusantara. Jangan pelit-pelit untuk istilahnya proyek peradaban ini, ya. Kalau kemarin Mr.
Mr. Prabowo menganggarkan untuk giant seawall sekitar 1.300 triliun, maka untuk hal-hal yang sifatnya non fisik seperti kompilasi peradaban ini ya silakan dihitung sendiri, tetapi ya menurut saya jangan pelit-pelit untuk proyek peradaban ini ya. Dari Solo, Laweyan, ini tanggal berapa ya? Minggu sekian Juni 2025, salam konstitusi.